Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasi Hidayaturisko dari kelas 3B kelompok 3 akan memaparkan materi bab 4 tentang landasan psikologi, behaviorisme, dan humanistik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah serangkaian program pendidikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Bab ini membahas dua landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, yaitu behaviorisme dan humanistik, serta relevansi keduanya dalam pendidikan. Pendahuluan menjelaskan bahwa psikologi berperan penting dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik yang mencakup aspek perkembangan, belajar, dan sosial agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Psikologi behaviorisme berfokus pada pembentukan perilaku melalui hubungan stimulus-respon dengan penguatan dan hukuman. Teori ini memandang pembelajar sebagai individu pasif yang belajar melalui pembiasaan. Tiga teori utama dalam pendekatan behavioristik adalah: yang pertama, teori S.R. Bond, yakni menekankan kesiapan, latihan, dan efek sebagai dasar tanda masuk kelas. Yang kedua ada teori conditioning, yakni kondisi tertentu diperlukan untuk menguatkan hubungan stimulus-respons sebagai bell sebagai tanda masuk kelas. Yang ketiga, ada teori reinforcement, yakni respon diperkuat melalui reward sebagai pujian atau hadiah. Implikasinya, kurikulum harus fokus pada pengetahuan yang dapat diamati dan dievaluasi secara objektif. Selanjutnya ada psikologi humanistik, yakni dikembangkan oleh tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan pada aktualisasi diri dan potensi manusia. Teori ini memandang bahwa proses belajar harus mengembangkan pribadi secara utuh, bukan sekadar aspek kognitif. Menurut teori ini, belajar bermakna muncul dari motivasi intrinsik, dan guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk belajar mandiri. Prinsip utama dalam teori humanistik adalah: yang pertama, adanya dorongan alami untuk belajar; yang kedua, relevansi pembelajaran dengan kebutuhan siswa; yang ketiga, pengurangan ancaman eksternal; yang keempat, kemandirian dalam belajar; dan yang kelima, pengembangan kreativitas dan kepercayaan diri melalui penilaian diri. Guru dalam pendekatan humanistik membantu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dengan mendukung potensi siswa, dengan memandang siswa sebagai individu yang memiliki potensi belajar aktif.